Dia punya kemampuan untuk masuk ke Harvard, tapi justru memilih menjadi petugas kebersihan yang menyapu lantai. Ketika seorang profesor menulis soal ujian kelulusan yang sangat sulit di papan tulis, dia hanya melirik sebentar, lalu langsung menuliskan jawabannya, membuat seluruh MIT gempar. Perlu diketahui, soal itu dulunya pernah dikerjakan oleh seorang profesor yang dijuluki Oscar-nya dunia matematika, dan ia menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikannya. Namun ketika sang profesor ingin bertemu dengannya, dia tak pernah muncul. Agar bisa memancing si jenius misterius ini keluar, profesor pun membuat tantangan baru yang jauh lebih sulit, setidaknya 10 kali lebih rumit dari soal sebelumnya. Dulu semua profesor di kampus butuh lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikannya. Namun keesokan harinya saat Will kembali lewat di depan papan tulis, ia melihat bahwa soal di papan telah diperbarui. Tangan pun gatal, ia mengambil kapur dan mulai mengerjakan. Saat ia sedang asik menulis, seorang profesor melihatnya dan langsung marah. "Kau ini petugas kebersihan, ngapain bikin onar di sini? Kalau nggak ada kerjaan, selesaikan tugasmu lalu pergi." Will malas menjelaskan. Ia langsung berbalik dan pergi sambil sempat-sempatnya memberikan salam hangat. Away from me. Hey, fuck you. Belum sempat sang profesor mengejarnya, asistennya memanggilnya kembali. Mereka berdua melihat ke arah papan tulis, dan tampak kaget bukan main dengan jawabannya. Sementara itu, Will berdiri diam di samping, memperhatikan dari jauh. Temannya mencoba mendekati 2 cewek teman sekelas sejarah dengan berpura-pura tertarik dengan pelajaran. Tapi ternyata 2 cewek itu juga sedang didekati oleh cowok lain, seorang mahasiswa Harvard sejati. Cowok itu langsung bertanya soal sejarah dan membuat temannya bingung total. "Kita sama-sama belajar sejarah, menurutmu gimana perkembangan ekonomi pasar di wilayah selatan?" Temannya langsung keringat dingin dan sama sekali nggak bisa menjawab. Sementara si cowok Harvard dengan lancar menjelaskan pandangannya. Will yang melihat itu jadi tak tahan lagi. Ia maju mendekat dan bertanya pada temannya, "Lo ini sebenarnya bego ya? Seorang mahasiswa baru yang baru saja belajar Marxisme langsung sok pamer. Modal hafalan mati dari buku pelajaran saja sudah berani dipakai buat ngegombal cewek dan malah bikin temanku dipermalukan di depan umum? Aku sarankan kamu pulang dulu, baca bukumu baik-baik baru ngomong lagi." Cowok itu pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya buru-buru pergi sambil menunduk malu. Sementara itu, kecerdasan Will berhasil menarik perhatian para cewek. Saat mereka hendak pergi, salah satu dari mereka bahkan mendekat dengan ramah dan meninggalkan nomor teleponnya untuk Will. Ternyata memang benar, kalau punya otak, urusan dapetin cewek jadi gampang banget. Suatu hari, Will melihat musuh lamanya di jalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung maju dan menghajarnya dengan 1 pukulan telak. Keduanya pun terlibat baku hantam hebat. Bahkan setelah lawannya tumbang, Will tetap belum puas dan terus menghajarnya. Saat polisi datang mencoba melerai, Will nyaris menendang mereka juga. Kalau cuma berkelahi sih urusan kecil, tapi kalau sudah menyerang petugas, itu perkara besar. Akhirnya Will ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, sang profesor yang curiga bahwa petugas kebersihan jenius itu sebenarnya sih manusia luar biasa yang dicari, langsung mendatangi bagian logistik kampus. Tapi dia diberitahu bahwa Will hari ini tidak masuk karena sedang sibuk. Di pengadilan, profesor pun segera menuju ke sana. Di ruang sidang, Will bahkan tidak memakai pengacara. Ia membela dirinya sendiri dengan mengutip kasus hukum klasik dari 200 tahun lalu. Ucapan pengacara lawan pun langsung terpotong, tak bisa membalas satu kata pun. Namun ketika hakim melihat catatan kriminal Will, wajahnya berubah bingung dan serius. Di sana tercatat, terlibat perkelahian, pencurian, menyamar sebagai polisi, dan menyerang petugas. Hakim berkata, barangkali hakim lain akan merasa kasihan pada latar belakangmu. Tapi penyerangan adalah kejahatan serius. Kamu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan uang jaminan sebesar $50.000 dan tanpa hak banding. Akhirnya, Will dipenjara. Namun untuk bisa menemuinya, profesor pun datang ke penjara. Ia memberitahu bahwa ia sudah berdiskusi dengan hakim. "Dalam pengawasan saya, kamu bisa dibebaskan. Tapi ada 2 syarat. Syarat pertama, kamu harus bertemu denganku setiap minggu, dan kita akan membahas serta meneliti matematika bersama. Syarat kedua, kamu harus menemui psikolog setiap minggu, dan aku akan mengevaluasi kondisi mentalmu secara berkala. Kalau hasil evaluasimu tidak memuaskan, aku akan mengirimu kembali ke penjara." Bagi Will, syarat pertama bukan masalah besar. Urusan matematika adalah makanan sehari-harinya. Semua soal bisa ia selesaikan dengan mudah. Tapi syarat kedua terasa seperti omong kosong. Meski begitu, tetap saja jauh lebih baik daripada menghabiskan waktu di penjara. Demi kebebasannya, Will pun setuju, walau harus menekan egonya. Ia mulai mengikuti sesi matematika dengan profesor. Soal-soal yang bagi profesor sangat sulit, bagi Will hanyalah permainan anak-anak. Untuk menghadapi psikolog, Will bahkan rela begadang dan membaca semua buku karya si dokter. Dan saat sesi konseling dimulai, ia malah membalikan keadaan, menggunakan teori-teori sang dokter sendiri untuk menyerangnya. Dengan beberapa kalimat tajam, Will berhasil membantai balik si psikolog. Ia menyentuh titik lemah sang dokter hingga membuatnya marah besar. What happened? Well, I'm going on national television next week. I haven't even got time to tell you, much less talk to that raving loony in there. An absolute lunatic he is.
Alasan Will bersikap begitu karena ia tak ingin siapapun masuk ke dalam pikirannya. Dan begitulah 5 orang psikolog mundur satu persatu, semuanya gagal menangani Will. Akhirnya profesor tak punya pilihan selain memanggil sahabat lamanya, Sean, teman sekamar sewaktu kuliah dan juga seorang psikolog ulung. Profesor percaya hanya Sean yang bisa menembus benteng hati Will. Ia berkata, Will ini seperti Ramanujan dari India, meski tak pernah sekolah matematika secara formal, dia bisa meninggalkan ribuan rumus yang mengubah sejarah. Tapi untuk bisa membuka potensi Will sepenuhnya, kita harus menembus dinding mentalnya dulu. Itulah sebabnya aku ingin dia terapi. Awalnya Sean menolak, tapi begitu mendengar bahwa Will berasal dari kota yang sama dengannya, Sean pun setuju mencoba. Pertemuan pertama terjadi di kantor Sean. Will masuk dengan penuh kewaspadaan. Begitu memasuki ruangan, dia langsung memindai seluruh isi ruangan, mencari celah atau informasi yang bisa ia pakai untuk mengalahkan Sean secara psikologis. Apapun yang Sean tanyakan, Will menjawabnya dengan sindiran atau menyimpang dari topik. Ia menyerang balik dengan agresivitas tinggi, tapi Sean tetap tenang, khas seorang profesional berpengalaman. Melihat pendekatan langsung tidak berhasil, Sean mencoba mengajak Will berbicara hal-hal ringan seputar kehidupan. Perlahan, suasana mulai mencair. Namun sayangnya, sebelum obrolan bisa berkembang, Will melihat sebuah lukisan cat air di dekat jendela. Di lukisan itu, tampak seorang pria sendirian di perahu kecil, terombang-ambing di tengah lautan yang ganas. Hanya dengan melihat garis dan warna, Will langsung membaca isi hati Sean. Kau jadi psikolog karena sedang mencari pelabuhan, ya? Ia nyaris menyimpulkan secara belak-belakan bahwa Sean sendiri adalah orang yang butuh pertolongan mental. Will dengan cepat menebak dari lukisan bahwa Sean adalah seorang duda. Tanpa ampun, ia langsung melancarkan serangan verbal. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Dia yang meninggalkanmu atau dia direbut pria lain? Kata-kata itu benar-benar menusuk hati Sean. Ia yang biasanya tenang, kali ini tak mampu menahan diri. If you ever disrespect my wife again, I will end you. I will fucking end you. Waktu terapi kita sudah habis. Setelah Will pergi, Sean terduduk dalam keheningan. Luka lama kembali terbuka, perasaannya campur aduk. Istrinya telah meninggal dunia karena kanker beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, Sean menutup diri dan tak pernah lagi membicarakan tentangnya, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Ucapan Will memang sangat kasar dan melukai hati. Tapi sebagai seorang psikolog yang bijak dan introspektif, Sean menyadari, meski tajam, ucapan Will adalah cermin dari luka yang belum sembuh. Setelah merenung cukup lama, Sean pun mengambil keputusan besar. Baik, katanya pada sang profesor, pasien ini aku terima. Beberapa waktu kemudian, Will berhasil mengajak kencan cewek bar yang menarik perhatiannya, Skylar. Mereka bertemu di sebuah toko kecil yang lucu. Skylar bukan cewek sembarangan. Ia pintar, berasal dari keluarga terpandang, dan berhasil masuk Harvard Medical School. Belum lama ini, dia juga mewarisi harta dalam jumlah besar, dan rencananya akan melanjutkan studi di Stanford. Namun, meski berada di lingkungan para elit, Skylar justru merasa tidak cocok dengan orang-orang Harvard yang sombong dan penuh gengsi. Baginya Will, dengan gaya bad boy-nya, terasa jauh lebih menarik. Aku tahu kamu berharap dapat ciuman malam ini, kata Will menggoda. Tidak, aku cuma berharap dapat sesuatu yang lebih dari itu, jawabnya sambil tertawa. Maksudmu, malam yang panjang? Tepat. Hari pertemuan kedua antara Will dan Sean pun tiba. Kali ini mereka bertemu di taman, duduk santai di tepi kolam. Sean tidak lagi bersikap seperti terapis, melainkan lebih seperti teman. Dengan jujur dan lembut, ia berkata, Will, kata-katamu waktu itu memang menyakitkan. Tapi aku juga punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Kau bisa bicara tentang Michelangelo, Shakespeare, dan kutip filsuf kuno saat menyindir orang. Tapi kau belum pernah merasakan hidup yang sebenarnya. Membaca War and Peace 100 kali tidak akan bisa menyiapkanmu menghadapi kenyataan di medan perang saat sahabatmu sekarat dalam pelukanmu. Atau seperti tahu seseorang yang kau cintai mengidap penyakit mematikan dan kamu tetap memilih untuk bersamanya, apapun risikonya. Semua itu sudah pernah aku alami, ujar Sean dengan suara pelan namun dalam. Kali ini, Will tidak menyela seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, dia mendengarkan dengan serius. Dia mulai menyadari, Sean memang berbeda. Sean punya sesuatu yang nyata. Kamu pikir kamu bisa mengenalku hanya dari satu buku yang aku baca? Menilai seseorang hanya dari buku terlalu dangkal. Kalau kamu mau bicara soal dirimu sendiri, siapa kamu sebenarnya? Baru aku akan tertarik. Lalu Will berkata singkat, silakan pergi. Sean melirik jam dinding, lalu diam. Ia menyadari Will sedang menguji kekuatannya. Siapapun yang bicara dulu, dialah yang kalah. Selama 1 jam penuh, tidak satu kata pun keluar dari mulut mereka. Profesor yang menunggu di luar mulai merasa aneh, tapi Sean paham. Kalau ingin menyembuhkan Will, aku harus hancurkan dinding pertamanya. Di sisi lain, saat menghadapi soal matematika tingkat tinggi, Will kembali menunjukkan kejeniusannya. Para profesor dari luar yang datang untuk mengujinya malah jadi tersinggung dan marah karena merasa diremehkan. Namun sang profesor hanya berdiri di samping, menatap Will dengan mata penuh kebanggaan. Tapi tetap di hatinya, ia khawatir Will ini jenius tapi hatinya penuh luka. Dalam salah satu sesi terapi, Will akhirnya mulai bicara. Aku suka seorang cewek, namanya Skylar. Tapi aku takut kalau aku benar-benar mengenalnya, semua ini bakal rusak. Takut kehilangan sesuatu yang indah. Sean tersenyum bijak lalu berkata, kalau kau ingin benar-benar mencintai orang lain, kau harus belajar mencintai dirimu yang tidak sempurna. Lalu ia menambahkan sebuah kisah lucu tentang mendiang istrinya. Istriku, tiap kali gugup, dia kentut. Bahkan kadang malam-malam dia kebangun karena bau kentutnya sendiri. Will tertawa keras. Untuk pertama kalinya
sejak lama. Justru hal-hal kecil seperti itu yang bikin hubungan jadi nyata dan bermakna. Kalau kamu bisa menerima ketidaksempurnaan itu, kamu akan benar-benar masuk ke dunia orang lain. Sesi terapi berakhir, tapi Will masih ingin mendengar lebih banyak. Kata-kata Sean terasa seperti menyalakan cahaya di lorong gelap hidupnya. Keluar dari kantor, Will langsung mencari Skylar untuk kencan. Namun sayang, kali ini Skylar menolak. Ia harus mengerjakan tugas kampus. Datang aja besok ya, ucap Skylar. Will kecewa tapi ia tak ingin menunggu. Di sebuah kedai kopi, ia mengambil selembar tisu, lalu menulis rumus kimia kompleks di atasnya. Sesampainya di dorm Skylar, ia menyerahkan kertas itu. Skylar melihat tulisan itu dan terpana. Kamu tahu ini dari mana? Aku hitung sendiri. Sekali lagi, kecerdasan Will meluluhkan hati Skylar. Will mulai terbuka. Ia mengakui hubungannya dengan Skylar di depan teman-temannya. Ia juga semakin terbuka dalam sesi terapi. Obrolan dengan Sean kini tak melulu soal luka masa lalu. Kadang mereka membahas baseball, cewek, dan kehidupan. Perlahan, hubungan mereka berubah jadi persahabatan. Semua tampak berjalan ke arah yang lebih baik. Namun, di saat semuanya terlihat membaik, sebuah peristiwa tak terduga pun terjadi. Hari itu, sang profesor mendatangi Sean. Dengan wajah penuh semangat, ia berkata, Will sudah berubah, psikoterapinya berhasil. Aku sudah bantu carikan dia pekerjaan impian di Pusat Teknologi Pertahanan Negara. Menurut sang profesor, itu adalah jalan emas untuk Will. Bukan hanya akan menjadikannya Einstein abad ini, tapi juga memungkinkan dirinya benar-benar memberi kontribusi besar bagi dunia. Namun, Sean menolak keras. Will baru saja memulai proses penyembuhannya. Dia masih belum tahu apa yang dia cari dalam hidup. Seorang jenius tanpa kestabilan emosional bisa menjadi monster, Sean tegas. Ia tahu jika dipaksa terlalu cepat, Will bisa saja tersesat. Bukan menjadi pahlawan, melainkan penjahat berteknologi tinggi. Dua sahabat tua itu pun berselisih paham dengan keras. Namun sang profesor berkata lantang, jangan bawa-bawa teori psikologi sekarang, aku sudah menjadwalkan wawancara kerja untuk Will. Yang tak dia ketahui adalah, Will bahkan tidak datang ke wawancara itu. Ia malah menyuruh sahabatnya yang sok tahu untuk pura-pura jadi dirinya. Hasilnya, wawancara itu nyaris berakhir dengan kekacauan total. Sementara itu, Will justru sedang menikmati kencan romantis bersama Skylar. Ia menatap wajah Skylar yang penuh tawa, dan untuk pertama kalinya, ia membayangkan hidup bahagia bersama seseorang. Namun, setiap kali Skylar mengajak Will untuk bertemu orang tuanya, Will selalu menghindar. Meski begitu, Skylar tetap mencintainya. Meski Will tampak seperti pemuda tak punya arah hidup, ia melihat ada sesuatu yang indah dalam diri Will. Hubungan mereka semakin dalam, namun seperti kisah cinta lainnya, ujian pun datang. Skylar mendapat kabar besar, ia diterima di Stanford University. Ayo ikut aku ke California, pintanya penuh harap. Namun Will menolak. Teman-temanku ada di sini. Bakatku di matematika baru saja diakui. Kalau aku pindah, semuanya akan mulai dari nol lagi. Skylar pun kecewa, ia merasa, kamu menolak ikut karena kamu tidak mencintaiku cukup dalam. Pertengkaran pun pecah, emosi Will meledak. Ia memojokkan Skylar ke dinding, memukul tembok dengan penuh amarah. I love you! Don't bullshit me! Don't you fucking bullshit me! Karena takut kehilangan, Will memilih menghancurkan hubungan itu dengan tangannya sendiri. Ia lebih rela menyakiti orang yang ia cintai daripada berani mencintai sepenuhnya. Dan itulah akar dari seluruh luka dalam hidupnya, melindungi diri dengan cara menyakiti orang lain. Sejak hari itu, Will kembali ke titik nol. Ketika kembali berdiskusi soal matematika dengan sang profesor, dia hanya menunjukkan ekspresi muak dan tak sabar. Kau menghabiskan seumur hidupmu di dunia matematika, tapi soal beginian saja kau tak paham. Will mulai mengejek. Dia merasa soal-soal itu terlalu mudah, seperti mainan anak-anak. Namun, yang tak ia pahami adalah, sang profesor bukan tidak bisa. Ia hanya tak ingin melihat Will menyia-nyiakan bakat luar biasa, yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia ini. Tapi Will tak peduli. Ia pergi begitu saja, dingin, keras kepala dan penuh kemarahan. Bahkan ketika para petinggi perusahaan datang langsung mencarinya, menawarkan masa depan yang gemilang, akses ke teknologi paling mutakhir, hidup tanpa kekhawatiran materi seumur hidup, Will tetap menolak. Dengan tatapan tajam ia berkata, kalian ingin aku memecahkan sandi militer, hanya agar kalian bisa menjatuhkan bom ke kepala warga sipil tak bersalah? Terima kasih, tapi aku bukan bagian dari itu. Will kini seperti landak menusuk siapa saja yang mendekat. Bahkan Sean, orang yang paling ingin membantunya, juga jadi sasaran amarah. Kau itu pengecut, Sean. Istrimu meninggal bertahun-tahun lalu, tapi kau masih terjebak di masa lalu. Kau bahkan tidak pantas menasihatiku. Dalam satu hari, Will sukses menyakiti dua orang yang paling peduli padanya. Mungkin ingin mencari pelarian, ia menghubungi Skylar, namun saat Skylar berusaha mengajak bicara, Will malah memutuskan sambungan. Skylar pun naik pesawat ke California. Tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, Will pun lari, bukan ke tempat baru, tapi kembali ke tempat paling sunyi, lokasi konstruksi. Di sana, ia memukul tembok berulang kali, seolah ingin menghancurkan kebingungan di dalam hatinya. Namun sahabatnya datang, dan kali ini bukan untuk bercanda. Kau tahu, Will, aku ingin kita minum bareng tiap malam, ngobrol dan ketawa sampai pagi. Tapi lebih dari itu, aku ingin melihatmu hidup sesuai potensimu. Kalau suatu hari aku bangun dan kau sudah pergi mengejar hidupmu, aku
aku akan bahagia, bukan sedih, karena itulah arti persahabatan, melihat sahabatmu jadi versi terbaik dari dirinya. Will terdiam, kata-kata itu menamparnya lebih keras dari pukulan manapun. Ia mulai mencoba jujur pada dirinya sendiri. Sementara itu, sang profesor kembali mendatangi Sean, penuh amarah. Kau seharusnya bisa jaga dia. Sekarang justru saat yang paling penting, saat dia bisa sukses. Kau malah biarkan dia lari. Sean tak menjawab, namun dalam hatinya ia tahu, Will tak butuh jalan pintas menuju kesuksesan. Yang ia butuhkan adalah keberanian untuk memaafkan dirinya sendiri. Namun Sean tahu, semua ini tidak bisa diburu-buru. Mereka kembali terlibat pertengkaran sengit dan tanpa diduga, Will mendengar semuanya. Ia berdiri di depan pintu, terdiam, namun penuh pemahaman. Sang profesor hanya bisa menunduk malu dan berjalan keluar ruangan. Kali ini Will datang bukan untuk berdebat. Ia sudah memikirkan semuanya. Dengan kepala tertunduk, ia berkata, "Maaf atas semua yang kulakukan kemarin." Sean hanya tersenyum, lalu membuka berkas data pribadi Will. Dan disitulah, ia akhirnya mengerti mengapa anak ini begitu sulit dijinakkan. Will adalah anak yatim piatu. Selama masa kecilnya, ia sering berpindah-pindah keluarga angkat. Dan semuanya memperlakukannya dengan kasar, tubuhnya penuh luka, hatinya penuh trauma. Semua ledakan emosinya adalah cara bertahan hidup. Sean memandang matanya dan berkata berulang-ulang, "Ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu." Tembok dalam hati Will pun runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan seseorang. Menangis seperti anak kecil, karena akhirnya ada yang mengerti. Di hari ulang tahunnya yang ke-21, sahabat-sahabatnya menghadiahkan sebuah mobil tua. "Biar kau gampang ke tempat kerja," kata mereka. "Dan siapa tahu kau bisa pergi cari jati dirimu?" Will tertawa, "Ini mobil paling jelek yang pernah kulihat." Tapi ia tahu, itu adalah hadiah paling berharga dalam hidupnya. Di sisi lain, Sean pun menutup babak masa lalunya. Ia telah menyembuhkan Will dan juga menyembuhkan dirinya sendiri. Kini ia siap untuk hidup kembali. Ia mengemas koper dan memesan tiket perjalanan. Sebab hanya dengan hidup sepenuhnya, kita bisa menemukan arti yang sesungguhnya. Tepat saat itu, sang profesor datang. Ia menepuk bahu Sean dan berkata, "Maaf, aku salah menilaimu." Dua sahabat lama yang dulu bertengkar demi Will, akhirnya saling memaafkan. Karena mereka tahu, semua itu dilakukan demi cinta. Pagi itu, sahabat Will datang seperti biasa mengetuk pintu rumahnya. Tak ada jawaban. Ia mengintip dari jendela, kosong. Rumah itu sudah tak berpenghuni. Will pergi tanpa pamit, persis seperti harapan sahabatnya dulu. "Jika suatu hari aku bangun dan kau sudah pergi mengejar mimpimu, maka aku akan bangga, bukan sedih." Meski hatinya sedikit terenyuh, ia tersenyum berbalik badan dan pergi dengan ringan. Karena ia tahu, Will akhirnya memilih hidupnya sendiri. Ia tahu, sahabatnya telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Dan di saat yang sama, Will sedang melaju di jalanan menuju California, mengendarai mobil hadiah ulang tahunnya. Ia pergi untuk mencari kembali perempuan yang dulu ia sakiti. Ia pergi untuk memulai hidup yang baru. Film ini berjudul Good Will Hunting adalah film drama Amerika yang disutradarai oleh Gus Van Sant, dibintangi oleh Matt Damon dan Robin Williams, dirilis pada tahun 1997. Film ini bukan hanya kisah penyembuhan satu orang, tapi juga tentang bagaimana setiap orang punya peran dalam hidup orang lain. Profesor yang menemukan bakat Will, Sean yang menyelamatkan jiwanya, sahabatnya yang mendorongnya untuk melangkah maju, dan Skylar yang memberinya arah dan makna kebahagiaan. Mereka semua hadir, agar Will tahu rasanya dicintai dan diperjuangkan. Itulah cerita kita hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, tinggalkan komentar, dan bantu bagikan ke temanmu. Sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.